memberikan tambahan atau materi untuk diskusi. Apakah sudah presensi di Jero SD? Saya ingatkan presensi dulu. Saya tidak mau direpotkan dulu satu-satu, saya tidak mau. Sudah, Bu. Oke. Karena kalau semua pakai itu biasanya lemot. Oke. Baik ya. Dibuka dulu ya kameranya supaya saya bisa mengenal masing-masing muka. Adakah informasi di Bookin? Akuntansi pajak. Baik, tidak ada yang masuk ke Bookin informasi. Wah, semua pada ceria-ceria ini. Marcel sama Gusmi gimana? Salsabella? Menyambung diskusi minggu lalu sudah ada beberapa mahasiswa yang ini ya mendaftarkan untuk presentasi ya. Saya tak hitung dulu 1, 2, 3. Sudah ada 10 mahasiswa ini, nanti kita diskusi dari presentasi 10 mahasiswa tersebut. Ya, sebelum itu Bookin mau mendiskusikan sedikit ini, saya ambil dari undang-undang pajak yang baru. Undang-undang pajak baru yang ada di Cipta, apa itu, Undang-Undang Cipta Kerja ya. Waduh. Dan nanti aja kita cari. Masih ingat PPh 26 itu pajak untuk apa, ayo? Pajak penghasilan untuk wajib pajak luar negeri, baik orang pribadi atau bisa badan. Kalau badan bentuknya bisa BUT. Nah, ini contoh dari bentuk usaha tetap. Bentuk dari usaha tetap. Ya. Ini contoh untuk pengenaan PPh 26 ya, untuk bentuk usaha tetap. Ini saya langsung saja mengambil penghasilan kena pajak. Dari mana penghasilan kena pajak ini? Nah, bentuk usaha tetap kan wajib pembukuan. Maka ada berapa penghasilan brutonya dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan, diketemukanlah ini.
langsung penghasilan kena pajak BUT tahun 2021 contohnya yang baru. Atas penghasilan BUT ini akan dikenai pajak penghasilan pasal 17 dengan tarif umum itu. Ya. Dihitung dulu PPh pasal 17-nya. Karena 21 tarifnya 22%. Lihat ini dari mana? Tuh. 22% dikalikan penghasilan kena pajaknya. Lalu PKP dikurangi PPh pajak penghasilan umumnya diperoleh PKP setelah pajak penghasilan. Nah, perlakuan PKP setelah pajak penghasilan ini ada dua hal. Bisa ditanamkan kembali ke Indonesia atau bisa dikirimkan ya karena ada penghasilan dikirimkan ke perusahaan induknya di luar negeri. Apabila sebesar PKP setelah PPh ditanamkan kembali di Indonesia, maka ditanamkan kembali di Indonesia, maka bebas atau bukan objek PPh. Ini loh yang ditanamkan kembali, ini PKP-nya. Ini ditanamkan atau dibawa ke luar negeri. Perlakuannya berbeda. Apabila ditanamkan, maka perlakuannya ini. Jika ditanamkan kembali di Indonesia, bukan objek PPh. Jadi tidak kena PPh 26. Tapi jika ditanam, itu dibawa ke Indonesia, dibawa ke negaranya, ya, dibawa ke luar negeri, kena PPh 26. Nah, ini di sini berarti dibawa ke LN. Maka kena PPh objek PPh 26. Nah, tarifnya mungkin menggunakan 20%. Tarif di sini tergantung apa? Apakah ada perjanjian penghindaran pajak berganda. P2 ya. Apa? Perjanjian penghindaran pajak berganda antara negara Indonesia dengan negara di mana induk dari BUT ini berada, misalnya negara Jepang. Jelas di sini mungkin tambahkan, ini yang kemarin adalah WPOP kalau nggak salah. Ini baru utamanya, WPOP memperoleh penghasilan. Oke, ini tambahan dari saya. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Baik, berarti mungkin stop ya. Berarti semua siap untuk diskusi. Kita diskusikan dulu PPh 22 ya. Yuk, saya 008 siapa ya? Saya Bu, Cindy. Oh ya, Cindy yuk. Ya. Yuk sih. Ya sebentar ya Bu. Kok pakai sebentar tak ganti yang lain? Enggak, kalau maksudnya yang share screen-nya Bu, mau cari filenya dulu. Oh iya, disiapkan filenya yang mau presentasi. Siapa yang sudah siap? Saya Bu. Saya Bu. Sasa, yuk, Sasa dulu. Bu, ini present. 037 Bu. Bu, ini udah ada Bu. Siap, Bu. 031 Bu.
Ini udah, Bu. 037. Oh ya, sudah Udah, Bu. ini Cindy. Pokoknya nggak siap ya langsung tak tinggal. Udah, Bu. Apakah sudah kelihatan, Bu? Yuk, sudah di tempat Bugin, teman yang lain? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Terima Ini yang kasih. mana kasusnya dulu? Yang Bacakan. nomor 1, Bu. Nomor PPH 22 nomor 1. Jadi kasusnya importer A mengimpor barang kena pajak dari negara Cina. Harga perolehan barang 200 juta dolar, biaya angkut sampai negara tujuan 50 juta rupiah. Biaya asuransi 5% dari harga barang, sedangkan biaya masuk 10%. Perusahaan mengeluarkan biaya yang dipungut resmi oleh Pabean sebesar 150.000 rupiah. Nilai tukar rupiah ditetapkan Menteri Keuangan sebesar 13.500 rupiah. Nah, maka di sini harga perolehan barang itu 200 juta dolar dikali dengan 13.500 untuk bisa menentukan rupiahnya. Jadi di sini jumlahnya sebesar 2 triliun 700 miliar rupiah. Nah, biaya asuransinya ini dikatakan di soal ada 5%. 5% dikali dengan harga perolehan barang. Maka jumlahnya sebesar 135 miliar rupiah. Untuk biaya angkut sendiri, di soal sudah dinyatakan bahwa sebesar 50 juta rupiah. Nah, maka untuk perhitungan cost insurance and freight-nya sebesar 2 triliun 385 miliar 50 juta rupiah. Nah, untuk bea masuk sendiri ini perhitungannya 10% dikali dengan cost insurance and freight, maka sebesar 283 miliar 505 juta rupiah. Nah, pungutan lain yang diperkenankan sudah dinyatakan di soal sebesar 150.000 rupiah. Maka nilai impornya yaitu 3 triliun 118 miliar 555 juta 150.000 rupiah. Nah, kan ini ada nilai impor. Jadi kalau misalnya ditanya untuk memiliki API atau angka pengenal impor, maka dikali dengan 2,5% dikali nilai impor. Maka jumlahnya 163.878.750. Nah, yang tidak memiliki API sendiri ini dikali 7,5% dikali dengan nilai impor. Maka sebesar 233 miliar 891 juta 636.250. Sekian, Bu, dari saya. Yo, siapa yang ingin bertanya ke Cindy? Sebut NIM-nya dulu. Tidak ada? Apakah ada yang berbeda dari jawaban Cindy? Mungkin hanya lihat logikanya saja. Adakah? Halo, mahasiswaku. Sama, Bu. Oh, sama. Sama, Bu, kemarin rame-rame. Baik, Sama, loh. Bu. Sama, baik. Yuk, terima kasih, Sin. Silakan ditutup dulu. Langsung 037, yuk. Terima kasih, Bu. Yuk. Baik, Bu. Siapa 037? Erikson, Bu. Oh, ya, John. Ilsan apa John ya ini?
Kakak diperbesar bisa enggak? Nah, oke. Oke, baik Bu. Yuk. Izin untuk presentasi. Hmm. Jadi di sini soalnya importir B mengimpor barang kena pajak dari Singapura dengan nilai 75 juta dolar dengan biaya masuk. Untuk harga perolehan sendiri 75 juta dikali dengan kursnya 13.850, maka memperoleh hasil 1.038.750 juta. Biaya angkut sendiri senilai 20 dolar. Dan biaya asuransinya sendiri itu 25.000 dolar yang nggak memperoleh CIF-nya itu sebesar 1.138.750.45. Biaya masuknya 50.000 dengan nilai impor sehingga memperoleh nilai impor itu 1.038.350.95.000. Karena dia importer memiliki API, maka dikali dengan 2,5% sehingga menghasilkan 25.968.752. Itu memiliki API. Kalau tidak memiliki API berapa ya, John? Kalau tidak memiliki API, Bu, berarti 7. Ya, benar. Di soal dituliskan nilainya sebesar itu. Tapi kalau ada berbagai macam kurs gitu, saudara pilih kurs yang mana ya? Kurs Menteri Keuangan, Bu. Ini. Betul, John? Kurs Menteri Keuangan? Baik ya, kurs Menteri Keuangan ditutup ya, John? 13.500. Ini kurs Menteri Keuangan. Ya, jadi ada kurs yang ditetapkan BI. BI itu menetapkan kurs jual, kurs beli. Ya, ada kurs tengah. Kalau kurs Menteri Keuangan biasanya saudara lihat aja di berita pajak dari webnya pajak www.pajak.go. Ya, hati-hati ya kursnya di sini. Di soal sudah ditentukan baik. Kalau di soal kursnya ada banyak sekali, saudara harus milih. Ya. Baik, Berikutnya 029 ditutup dulu ya, John. Bu, mohon maaf Bu, sebelumnya mau bertanya Bu ke John Bu. Saya Bu. 035 Bu. Bentar Bu. Saya Bu 029. Ya, tolong ini di close dulu. Bu, saya mau jelas. Yuk, silahkan siapa ini? Saya mau jelas 029. yang nomor 2, Bu. Soalnya saya punya berbeda sedikit dengan punyanya Erikson. Oh ya, silahkan. Ya, Bu.
Yuk silakan. Siapa ini 029? Maya. Ya Maya. Oh, dalam dolar. Oke. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah kelihatan, dibaca dulu dalam apa kasusnya. Baik, Bu. Jadi kasusnya importir B mengimpor barang kena pajak dari Singapura dengan nilai impor sebesar 75.000 dolar, bea masuknya 50.000 dolar, biaya angkutnya 20.000 dolar, dan biaya asuransinya 25.000 dolar, dan kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan sebesar 13.850 rupiah. Dan importir ini memiliki API. Jadi, diketahui kurs Menteri Keuangannya kan 13.850 rupiah. Mulai dari nilai impor sampai biaya asuransi, semuanya diubahkan ke rupiah semua, Bu. Jadinya, nilai impor sebesar 75.000 rupiah, 75.000 dolar, dirupiahkan menjadi 1.038.750. Untuk bea masuknya 50.000 dolar dirupiahkan menjadi 692.500 rupiah. Untuk biaya angkutnya 20.000 dolar dirupiahkan menjadi 277 rupiah, 277 juta rupiah. Untuk biaya asuransinya sebesar 25.000 dolar dirupiahkan menjadi 346.250.000 rupiah. Untuk tanda pengenalan impornya pakai 2,50%. Ditanyakan PPh 22. Untuk penyelesaiannya, harga perolehan barang kan tadi sebesar 1.038.750.000 rupiah. Untuk biaya angkutnya sebesar 277 juta rupiah. Untuk biaya asuransinya sebesar 346.250.000 rupiah. Untuk CIF-nya dijumlahkan semua dari harga perolehan barang sampai biaya asuransi menghasilkan 1.039.373.250.000 rupiah. Untuk biaya masuknya sebesar 692.500.000 rupiah. Untuk nilai importnya menghasilkan 1.040.665.750 rupiah. Jadi untuk PPh yang dipungut memiliki API kita pakai 2,5% menghasilkan 26 triliun 1.643.750. Itu, Bu. Oke, ya. Coba dihitung kalau tanpa api yuk. Ya, Bu. Bawahnya Bu. itu. Hitung sekalian. Ya, Bu.
Mungkin kamu tulis 0,075 aja. Kalau mau cepet sih Maya, 7 jangan Ini menggunakan bukan koma ya, iya, tapi poin Maya. ya titik. kalau nggak Iya, salah. pakai titik, Maya. Pakai titik, Maya. Hmm. Baik, kamu hitung dengan kalkulator ya, enggak apa-apa. Baik, pertanyaan Bugin untuk kelas. Sebetulnya yang logika yang betul tempatnya Maya atau tempatnya siapa ya tadi, si John? Siap salah. Maya, Maya, Bu. Bu. Maya, Bu. Maya, Bu. Mengapa yuk? Saya punya lupa karena untuk biaya angkut, biaya asuransi dan lain-lainnya itu sudah tadi semuanya itu masih dalam dolar, tapi saya lupa untuk kalikan dengan kurs yang ditemukan Menteri Keuangan. Oke, ini John ya yang bicara? Ya, Bu. Oke, berarti kamu sudah menyadari kesalahanmu? Siap, sudah, Bu. Iya, baik. Terima kasih. Jadi, hati-hati ya. Semua dihitung dalam unit moneter IDR atau rupiah. Jadi, kalau masih dalam falas, valuta asing, harus dirupiahkan dengan kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan yang berlaku pada saat transaksi tersebut. Mungkin kurs pada sekarang tanggal 7 berbeda dengan kurs yang kemarin. Berbeda dengan kurs yang akan datang gitu. Ya, baik ya. Terima kasih sudah menyadari kesalahannya. Besok jangan diulang ya kalau ujian ya. Ya, Bu. Oke. Bu, maaf ya Bu, tadi ada kesalahan pas itu Bu, makanya tidak cakar langsung di laptop. Ya, jadi harus dirupiahkan. Berikutnya 035. Baik, Bu. Bentar, Bu. Bugin, permisi Bu. Saya ingin bertanya terkait soal yang nomor 2 tadi. Soal kan diketahuinya nilai impor. Nah, dalam perhitungan itu nilai impor itu apakah sama dengan harga perolehan barang? Apa kita harus mencari harga perolehan barangnya terlebih dahulu? Ya, baik. Di close dulu coba. Soalnya mana ini? PPH. Benar ya, saya ceknya dulu ya, No? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Impor TB mengimpor barang kena pajak di Singapura dengan berarti 75 juta dolar ini adalah sudah apa? Nilai impornya. Ini siapa yang bicara, yuk? Saya Bu Siwi nomor 20018. 20. Ya, tempatmu sih di apa? Share screen, Bu. Baik, Bu. Ya, ini sudah nilai impor. Jadi ini adalah sering terjadi pada saat ujian. Ya, saya kira tadi bukan nilai impor. Ya, kalau sudah nilai impor tinggal dikalikan apa? Dikalikan? Ya, tempat sini dulu. Apakah sudah terlihat, Bu? Yang mana tempatmu? Kecil-kecil banget ya? Iya. Agak diperbesar dikit yuk. Maaf, Bu. Yang ini, Bu. Terlalu besar. Ya, baik.
ini ya. Jadi sudah nilai import ya nomor 2. Baik. Ya. Dijelaskan, Bu. Boleh ya kamu jelaskan? Oke, jadi karena di soal itu sudah diketahui bahwa itu merupakan nilai impor, sehingga untuk nilai impornya sudah diketahui sebesar 1.038.750 juta. Ini sudah dikonversi ke kurs Menteri Keuangan. Untuk mencari yang dengan API atau memiliki alat pengenal impor, kita kalikan 2,5% dikalikan dengan nilai impor sebesar 1.038.750 juta. Hasilnya 25.968.750.000. Untuk yang tidak memiliki API, perhitungannya itu 7,5%. Bentar. 7,5% kita kalikan dengan nilai impornya yang sudah kita kalikan dengan kurs Menteri Keuangan tadi sebesar 1 triliun ini. Kemudian hasilnya adalah ini, Bu. 7.5 tadi, Bu. Supaya lebih mudah dia. SIW maksudnya. Gimana, Raymond? Ini yang 7,5 itu diganti jadi 7.5 aja ya. Poinnya ya. jangan Persen. koma, tapi Persen. poinnya. Yang ke Pakai persen. persen. Oh iya, Bu. Oke. Ini aja. Wah, bisa. Bentar. Udah, Bu. Sebesar yang memiliki API jadinya 77.906.250.000. Oke. Hati-hati ya. Saya kira tadi kalau harga barang, terima kasih. Siapa ini tadi? Cindy, Siwi, Bu. Siwi. Iya. 02 018, Bu. Betul? 018, Bu. Oh, kamu 018, bukan 020? Bukan, Bu. 20 itu NIM depan itu. Oh, alah. Oh, 18 ini. Oh, ditutup dulu ya, Sin. Saya kira tadi kalau apa? Kalau saya kira tadi kalau ini apa itu harga barangnya. Tempatku kok nggak ada di mana ini sih? Ya, jadi mungkin mengulang kembali, menekankan kembali bahwa yang harus diperhatikan bahwa PPh 22 itu sudah dengan nilai harus dikalikan nilai import. Kalau sudah diketahui nilai importnya diminta untuk berapa yang dipungut ya langsung nilai import. Yang lain adalah suatu biasanya pengembangan. Diminta untuk mencari cost-nya ya. Bisa ya dengan matematika. Nilai import sama dengan cost ditambah asuransi, cost, insurance, dan biaya. Biaya apa? Biaya masuknya. Ya. Masuk. Baik ya. Jadi hati-hati ya.
Saya kira tadi Ibu Gin minta maaf, saya kira tadi kalau masih harga barangnya atau kosnya. Jadi kalau sudah diketahui kosnya ya harus dicari nilai importnya. Baik, masih ada yang ingin didiskusikan dari dua kasus ini? Oke, berikutnya 031 siapa? Saya Bu Kresensia. Ada 031? Ini Ada kemarin Bu. sudah. Yuk silahkan yuk, siapa 031 itu? Saya Bu Kresensia Bu. Kresensia yuk Kres. Apakah sudah terlihat Bu? Bentar. Sudah tapi terlalu kecil ya. Bisa diperbesar fontnya. Nah, sudah. Nah, tahu teman yang lain apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah. Sudah, Ya. Jadi saya akan menjelaskan nomor 3 tentang jadi pengusaha C agen tunggal pendistribusian BBM milik Pertamina. Dalam 1 tahun pajak, perusahaan tersebut dapat menyalurkan BBM ke SPBU milik Pertamina senilai 500 juta dan penyaluran BBM ke SPBU swasta 350 juta. Jadi yang pertama, PPh 22 terutang BBM SPBU Pertamina. Jadi tarifnya itu 0,25% dikali dengan nilai bahan bakar minyak. Sehingga 0,25% dikali dengan 500 juta. Sehingga mendapatkan hasil 1.250.000. Lalu PPh 22 terutang BBM SPBU swasta itu tarifnya 0,3% dikali dengan bahan bakar minyak sehingga 0,3% dikali dengan 350 juta sehingga menghasilkan 1.050.000 rupiah. Jadi untuk PPh 22-nya itu kita tambahkan antara SPBU Pertamina ditambah dengan nilai dari SPBU swasta. Sehingga 1.250.000 ditambah dengan 1.050.000 nilainya itu 2.300.000 rupiah. Apakah ada yang berbeda? Ini sudah yang bawah itu sudah kasus lain atau nilainya? Ini nilai penjumlahan ya Bu dari. Oh, nilai penjumlahannya ya, yang di total. Oke. Baik, ada yang berbeda? Hati-hati ya, tarifnya untuk swasta dan untuk Pertamina berbeda. Lebih rendah Pertamina pemungutannya. Ya. Iya, Bu. Swasta 0,3 selisih 0, berapa ini? 0,5. Baik, tidak ada ya. Yuk, siapa yang kemarin sudah mendaftar yuk? Saya Bu, nomor 4. Bu. NIM 30 Bu. Ayo, NIM 30 yuk, silahkan. Ya baik Bu. Raymond yuk, Raymond. Apakah sudah kelihatan Bu dan teman-teman?
Apakah sudah kelihatan, Ibu? Sudah ya. Sudah, Ramon. Oke. Agar lebih mempermudah dalam menjelaskan, saya sertakan soalnya di samping, Bu. Yo, Oke. terima kasih. Pada kasus nomor 3 itu diketahui adanya penyaluran bahan bakar minyak ke SPBU milik Pertamina. Salah. Nomor 4 maksudnya. Di nomor 4 itu ada pengusaha C, agen tunggal dalam pendistribusian BBM milik Pertamina itu berlangsung dalam suatu tahun pajak, dan perusahaan tersebut itu menyalurkan BBM ke SPBU bukan milik Pertamina atau swasta senilai 800 juta rupiah, dan penyaluran BBM ke SPBU milik Pertamina itu sebesar 750 juta rupiah. Nah, dalam kasusnya itu diketahui bahwa adanya penyaluran BBM ke SPBU milik Pertamina atau swasta itu sebesar 800 juta, dan yang kedua itu adanya penyaluran BBM ke SPBU milik Pertamina sebesar 750 juta, dan dalam kasus tersebut sesuai dengan konteks kasusnya itu bahwa proses tersebut terjadi dalam suatu tahun pajak, dan yang menjadi pertanyaannya itu adalah PPh terhutang pasal 22-nya. Dan solusinya itu yang pertama, pengenaan tarif PPh atas Pertamina atau swastanya itu sebesar 0,3%, yang kemudian saya kalikan dengan 800 juta, sehingga memperoleh hasilnya itu 2.400.000 untuk PPh 22 atas Pertamina atau swastanya itu, Bu. Kemudian yang kedua adalah tarif PPh 22 atas Pertamina itu sendiri, yang dimana pengenaan tarifnya itu 0,25%, yang dikali dengan 750 juta, sehingga memperoleh hasil 1.875.000. Jika di dalam suatu tahun pajak, maka tarif dari PPh 22 atas Pertamina atau swastanya ini saya kalikan dengan faktor 12, Bu. Karena kan dalam satu tahun kan ada 12 bulan kan, Bu. Jadi saya kalikan dengan 12, sehingga hasilnya itu 28.800.000 untuk milik swasta. Sedangkan dalam tarif PPh 22 atas Pertamina itu 12, faktor 12 ini ke SPBU bukan milik Pertamina, berarti swasta. Ya, tarifnya 0,3% untuk swasta, senilai 800 juta. Dalam pemberangkatan milik Pertamina senilai sekian. Apakah ini sudah included PPN? Tidak toh? Kalau tempatmu sih 004, coba tempatmu kayak apa? Ya. Kalau ini sudah termasuk PPN, berarti PPN-nya harus dikeluarkan. Karena dasar pengenaan pajak itu tidak termasuk PPN. Seperti, ini nilai transaksi sebagai belum termasuk PPN. Kalau nilainya ini sudah termasuk PPN, maka PPN-nya harus dikeluarkan. Coba tempatmu 004. Baik, Bu. Mungkin stop dulu. Mbak kamu bilang di stop dulu, Bu, gitu. Ya, Jess. Izin share screen ya, Bu. Apakah sudah terlihat Bukin dan teman-teman? Sudah, Jess. Ya, makasih, Pak. Yang kita diskusikan soal nomor 3 ya? Iya, Bu, 3 dan 4. Okay. Jadi, Bu, kalau punya saya itu perolehannya yang milik Pertamina 500 juta. Terus PPh 22-nya tarifnya adalah 0,25% dikalikan dengan harga, dan ditambah PPN-nya 10% dikalikan dengan harga. Jadi uang kas yang diterima itu
nilai penyerahan dikurangi dengan PPh 22 dan juga PPN-nya. Jadi sebesar 448.750.000. Lalu yang milik swasta, nilai penyerahannya adalah 350 juta. Itu PPh-nya tarifnya 0,3% dikalikan dengan harga dan masih ditambah dengan PPN 10% dikalikan dengan harga. Lalu uang kas yang diterima adalah nilai penyerahan dikurangi dengan PPh 22 dan juga PPN. Jadi uang kas yang diterimanya 313.950.000. Oke. Ya, mari Buki luruskan. Yang ditanyakan adalah berapa PPh yang dipungut. Ya, PPh 22 yang dipungut adalah tarif PPh 22 dikalikan dasar pengenaan pajaknya. DPP-nya adalah tanpa PPN. Kalau nilai penyerahan sudah termasuk PPN, maka PPN harus dikeluarkan dulu. Ya, antara swasta dan Pertamina itu berbeda. Hanya berbedanya di tarifnya. Ini sebetulnya uangnya diterima siapa toh? Penyerahannya. Baik. Berarti kalau saudara si siapa ini yang 004? Maya ya? 004 namanya siapa? Jessica, Bu. Yes, Jessica. Kalau kamu swasta ini, ya, uang yang kamu terima berapa? 300. Karena harus memungut PPN atau yang biasanya ini mekanismenya adalah diserahkan ke bank. Jadi uang yang diserahkan ke bank berapa? Nilai harga BBM-nya ditambah PPN, ditambah PPN, ditambah PPh 22. Kan ini kalau kamu semua punya SPBU, membeli BBM, langsung nanti setelah BBM dikirim, terus dijual kepada para pemilik kendaraan itu. Kapan pengurusannya? Pada saat mengurus surat-surat delivery ordernya. Biasanya pada bank yang ditunjuk, atau kas negara yang ditunjuk, bendaharawan yang ditunjuk. Jadi, bendaharawan negara akan menerima uang sebesar harga BBM, bendahara negara harus memungut PPN, ditambah PPN-nya, juga harus memungut PPh 22. Bukan dikurangi. Jelas? Stop dulu ya, stop. Misalnya 8. $100 juta. Kemudian PPN berapa? 10% ya. Misalnya. Sini sama dengan 10% dikali berapa?
nilai penyerahan termasuk PPN. Nilai penyerahan termasuk PPN seperti itu. Kalau di dalam kasusnya diketahui, misalnya di sini adalah diketahui ini nilai penyerahan termasuk PPN sama dengan ini kan, maka harus dicari dulu apa? Nilai penyerahan tanpa apa? PPN. Mengapa kok harus dikeluarkan? Masak jeruk, makan jeruk. Berapa ini? Sama dengan 100 plus 110. Iya dah? Iya, Bu. Kasih ini dulu aja biar enak. Dikali nilai penyerahannya. Barulah dicari apa? PPh 22 dipungut. Ya enggak? Atau terutang. Berapa tarifnya? Yang Swasta yuk. 0,03 ya, swasta ya? Iya, Bu. Swasta ini, sama dengan swasta karo Pertamina itu tergantung ini. 0,3%, Bu. 0,3%, Bu. Gimana? 0. Mungkin salah ya nulisnya. Gini. Iya, Bu. Terima kasih. Dibetulkan. Ya, hati-hati ya. Kalau nilai penyerahannya diketahui sudah include PPN, harus dikeluarkan dulu PPN-nya. Jadi, yang masuk kas negara berapa ini? Harga BBM-nya kalau yang masuk ke bank. Karena biasanya ini diselesaikan delivery order-nya, ya, pengurusan suratnya itu di bank. Pada saat itu harus selesai membayar harga BBM-nya, harus selesai membayar PPh-nya, harus selesai membayar PPN. Baik, ya. Yuk, kenapa tidak ada yang menjawab tentang teorinya ya? Siapa yang kemarin sudah mendaftarkan? Yo. 040 yuk. Halo. Sudah enggak ada. 040. Halo. Jaringannya kayaknya jelek, Bu. Oke ya, terima kasih informasinya. Gugur 006. Halo, 006. 006. Sudah terdengar belum, Bu, suaranya, Bu? Oh, baru bangun, Wil? Ya. Baru mau tak delete loh. Berapa, Bu? Nomor 5 ya? Ya, sudah sampai nomor berapa ya? Kamu mau jawab yang nomor berapa? Nomor 5 aja, Bu. Iya, Wil, nomor 5. Oke, yuk. Terima kasih, Raymond. Ingatkan, yuk. Sudah bangun belum, Wil? Sudah, Bu. Sudah terlihat belum ya, Bu, sebelumnya? Nanti takutnya saya sudah jelasin, tapi ternyata masih belum tershare, kan lucu.
Ya Bu, nomor 5 ya Bu. Untuk fontnya udah jelas Bu? Atau perlu dibesarkan lagi? Sedikit lagi lah. Nah, Mungkin ini ya, Bu. sudah melihat layar sudah terlalu lama ini. Oh iya, Bu. Ya. Sebelumnya makasih ya Bu kesempatannya. Ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk nomor 5. Berangkat dulu dari soalnya biar satu frekuensi. Nomor 5. PT Cemerlang menjual barang kena pajak kepada instansi pemerintah yang pembiayaannya berdasarkan APBN dan atau APBD. Nilai transaksi sebesar 250 juta, belum termasuk PPN. Oke, kita masuk ke penyelesaiannya teman-teman semua. Nah, penyelesaiannya tadi untuk nilai penyerahan barang itu PT Cemerlang kepada pihak pemerintah itu senilai 250 juta. Lalu tadi di soal disebutkan bahwa belum termasuk PPN, maka PPN sendiri itu senilai 10% dari nilai penyerahan barang. Di sini 25 juta didapatkan dari 250 juta, kita kalikan dengan 10%, ditemukan nominal 25 juta. Lalu kita langsung langsung saja mencari PP22. Itu untuk tarifnya sendiri teman-teman itu 1,5% dikalikan dengan hasil pengurangan dari nilai penyerahan barang dan hasil penambahan dari nilai penyerahan barang ditambah dengan PPN itu senilai 3.375.000. Nah, sini yang ditanyakan itu berapa sih yang diterima oleh PT Cemerlang. Nah, itu di sini kita tinggal kurangkan saja 250 dikurangkan dengan 25 juta hasil potongan PPN 10%, lalu dikurangkan dengan PP 22. Jadi kita bisa temukan uang yang diterima oleh PT Cemerlang itu senilai 221.625.000. Sekian Bu dan teman-teman, mungkin ada koreksi atau pertanyaan. Adakah yang ingin bertanya pada siapa William? Bentar, DPP. Ya, dasar pengenaan pajaknya berapa ya? Nih, dasar pengenaan pajakmu berapa Wil tadi? 22%. PPh 22-nya 1,5% dikalikan angka yang mana? Dikalikan ini Bu, apa namanya? Nah, ini Bu, dikali 250 Bu juta. Oh, mengapa dikali 250 apa 250 dikurangi 25.000? Ya 25 juta. Karena Bu, ini 250 juta dikurangkan dulu sama pengenaan PPN-nya 25 juta Bu. Sehingga ketemu 225 juta. Nah, baru kita untuk mencari PPh 22-nya. Coba disorot yang di atas ya. Itu ini perkalian ya, antara mana? Ini yang PPh 22. Oke. Nah, diklik terus yang di sana kursormu ditaruh yang di atas itu biar ketahuan perkaliannya mana dengan mana, sel mana dengan mana. Yang ini Bu atau yang ini Bu? Ya betul, yang PPh 22. Kemudian kursormu ditaruh di situ. Betul, kursormu taruh di situ ya. Perkalian mana dengan mana. Ya, untuk yang ini teman-teman itu saya dapatkan dari 225 juta, 250 juta. 225 juta itu karena hasil pengurangan dari 250 nilai penyerahan barang dikurangi dengan PPN, Bu. Nilai penyerahan barangnya kan tidak termasuk dalam soal tadi kan tidak termasuk PPN toh? Iya, Bu. Makanya coba, ini oh, berarti ditambahkan ya harusnya, Bu. Nah, bikin ulang lagi ya. Untuk menghitung PPh 22, dasar pengenaan pajaknya DPP-nya adalah tanpa PPN. Ya, Bu. Nah, yang tanpa PPN berapa? 250. Terus PPN betul 10%. Jadi PPh 22-nya dikalikan mana? 25
250. Oh ya. Ya, dibetulkan. Yes, yes. Ada Masih. yang sama dengan William atau ada yang berbeda? Dikalikan yuk. Berapa itu? Ya ini Bu. 48. Jadi ketemunya 3.750.000 Bu. Jadi untuk uang yang diterima cemerlang berubah jadi 221.250.000. Hati-hati ya. Ya Bu. Ya, terima kasih Semuanya koreksinya. saja. Kalau nilai penyerahan ini sudah termasuk PPN, maka harus dicari dulu dasar pengenaan pajak PPh 22. DPP PPh 22 tidak termasuk PPN. Baik. Ya. Ya, Bu. Yuk, next yuk. Terima kasih Bu koreksinya. Ini tadi William. William nomormu berapa, Will? 006. Saya 006 Bu. Tinggal 015. Ini saya stop ya Bu. Ya, nanti stop. Halo, 015, adakah? Ada Bu. Ya, silakan Feby. Baik Bu. Apakah sudah terlihat Bu? Bentar. Yuk, sudah yuk. Ya baik Bu. Kalau yang untuk soal nomor 6, PT Magnus menyerahkan barang kena pajak kepada PT Telkom Tbk senilai 9.750.000.000 rupiah. Nilai penyerahan sudah termasuk PPN dan PPNBM 5%. Hitunglah PPN, PPNBM, PPh 22 dan jumlah yang harus diterima oleh PT Magnus. Jadi Bu, yang pertama ada nilai penyerahan barangnya sebesar 9.750.000.000 rupiah. Kemudian karena sudah termasuk PPN, jadi saya mengeluarkan PPN-nya Bu. Jadi 100 dibagi 110 dikali 9.750.000.000 menghasilkan 8.863.636.364. Kemudian PPNBM-nya juga sebesar 5% dikali harga barang. Jadi 5% dikali 9.750.000.000 rupiah. Hasilnya 487.500.000 rupiah. Kemudian nilai yang PPN yang sudah dikeluarkan tadi, kemudian saya kurangkan dengan PPNBM, maka menghasilkan 8.376.136.364. Kemudian PPh 22-nya 1,5% dikali 8.376.136.364, maka PPh 22-nya dikali 9.750.000.000. Maka ketemu PPNBM terutangnya itu sebesar 423.913.043,48 rupiah. Nah, selanjutnya kita menghitung nilai BKP sebelum termasuk PPN dan PPNBM. Dengan cara mengurangkan, ketemu nilai BKP sebelum termasuk PPN dan PPNBM itu sebesar 8.478.260.869,57 rupiah.
selanjutnya kita menghitung PPh dua-duanya. Itu tarifnya 1,5% dikali sama nilai BKP-nya. Ini 1,5% dikali sama 8.478.260.869,57 rupiah. Maka ketemu PPh 2 terutangnya itu sebesar 123.913,4 rupiah. Lalu uang kas yang diterima oleh PT Magnus itu tinggal dikurangkan 9 miliar nilai BKP-nya yang awal tadi sebesar 9.710 miliar rupiah, dikurangkan sama nilai PPN-nya, lalu dikurangkan PPNBM-nya, lalu dikurangkan PPh dua-duanya. Maka ketemu uang kas yang diterima oleh PT Magnus ada sebesar 8.356.956,52 rupiah. Ya, cukup, Bu. Ya, sudah, jangan di stop dulu yuk, jangan di stop pakai tempat. Tadi sebelum Raymond tadi 15 ya? Febi ya yang menjawab. Oke. Febi, kamu tahu kesalahanmu di mana, Feb? Tahu, Bu. Salah di rumus mengeluarkan PPN dan PPNBM. Ya. Mungkin sudah berkali-kali ngomong DPP PPh 22 tidak termasuk PPN, tidak termasuk PPNBM. Kalau penyerahannya itu included, di sini kan sudah included ya, nilai 9M 750 juta itu termasuk PPN dan PPNBM. Maka untuk menghitung PPh 22, PPN dan PPNBM-nya harus dikeluarkan supaya tahu dasar pengenaan pajak. Ya, baik ya. Terima kasih, Gatot. Oke. Sama, Bu. Ya. Yo, silakan pilih dulu sebentar ya. Maaf, ada gangguan nih. Ya, jadi sekali lagi DPP-nya apa? Tanpa PPN dan PPNBM. Baik. 042 siapa ya? Bu, saya Bu mau nanya dulu Bu, bentar Bu, yang tadi terkait. Siapa ya Ki? 035 Bu, Carlos Bu. Agak keras dong. 035 Bu. 035 yuk. Gimana? Kan tadi kan di nomor 1 sama nomor 2 itu kan ada. Bisa nggak lebih keras? Bentar Bu, bentar Bu. Carlos nggak terdengar ya Carlos? Apakah udah jelas Bu? Belum. Udah jelas belum Bu? Halo teman-teman yang lain sudah bisa mendengar suara Carlos?
Masih kecil, Bu. Masih kecil, kecil, Bu. Tapi tuh, kecil. Masih kecil Bu, tapi jelas. Oke, saya coba ingin bertanya kepada Ibu, itu terkait yang tadi nomor 1 sama nomor 2, Bu. Ya, Kan itu kan jadi kayak ada sebuah kasus nih, Bu. Kan pada pertengahan tahun lalu ada sebuah perusahaan yang NPWP-nya itu berpindah tempat, Bu. Ya, dari KPP Pratama ke KPP Madya. Apakah kalau dalam melakukan transaksi impor itu angka pengenal impor yang lama masih bisa dipakai apa enggak ya, Bu? Kalau salah dia pindah itu, Bu, NPWP-nya, Bu. NPWP-nya jadi ganti yang baru, Bu. nggak terdengar ya. Saya ketik aja lah, Bu, soalnya di chat, Bu. Yuk, silakan. Oh, 642 ada kah? Ya Bu, ada Bu. Ya, semua yuk. Baik Bu, nomor 7 ya Bu. Yuk. Apakah sudah bisa terlihat Bu? Oke, yuk, silakan. Sebentar Bu, saya lihat soal nomor 7 dulu Bu. Saya lupa soal yang dimintanya. Oke, nomor yang 7, PT Importir telah memiliki API. Pada Desember tahun ini mengimpor barang dari Jerman. Kos barang sebesar 675.980. Biaya asuransinya 2%, biaya angkutnya 5%, biaya masuknya 10% dari CIF, biaya tambahan lain yang diperkenalkan menurut aturan pajak 1% dari CIF. Kurs ditetapkan 14.500. Hitunglah PPh 22 yang disetor perusahaan tersebut. Berapa PPh 22 yang harus dibayar jika PT Importir tidak memiliki API? Oke, nomor 7, harga belinya sebesar 675.980 dikali kursnya menjadi 9.801.710.000. Lalu biaya asuransinya 2% dari harga belinya, yaitu 196.034.200. Biaya angkutnya 5% dari harga beli senilai 490.085.500. Jadi total CIF-nya 10.487.829.700. Lalu biaya masuknya 10% dari CIF, yaitu 1.048.782.970 rupiah. Lalu pemungutan yang diperkenankan yaitu 1% atau pajak lain-lainnya yang disaran
senilai 104.878.297, maka nilai impornya 11.641.490.967. Lalu PPh 22 yang harus dibayarkan yaitu 2,5% dari nilai import, yaitu senilai 291.372.500. Lalu PPh tanpa apinya senilai 7,5% dari nilai import, yaitu 873.112.000. Nah, ini hampir sama ya, kita mengulang kembali terkait dengan penghitungan yang diulang. Oke, diketahui kosnya, betul enggak? Harus dicari CIF-nya, ya enggak? Iya, Bu. Kemudian ada biaya masuknya. Baik, yuk kita baca dulu pertanyaan siapa tadi? Ada sebuah perusahaan tahun lalu dia berpindah dari KPP Pratama ke KPP Madya. Pada saat perpindahan dia mendapatkan NPWP baru. Jadi yang ingin saya tanyakan, bila perusahaan tersebut melakukan transaksi impor, apakah angka pengenal impor api yang lama tetap bisa terpakai, atau perusahaan tersebut harus merubah angka pengenal impornya? Kira-kira bagaimana prosedurnya, Bu Carlos? Ini berarti prosedur mencari nilai apa? Mungkin terus terang, saya tidak memahami berkaitan dengan bagaimana cara mencari prosedur angka pengenal impor. Ya, mari kita cari bersama-sama, kita belajar bersama-sama. Mungkin terus terang kalau saya tidak tahu, saya ngomong tidak tahu benar kok. Ya. Tapi yang sering bikin alami itu begini. Halo Carlos, nanti pergi nih. Halo Carlos. Ada, Bu. Oh ya, ya. Ini bagus sekali pertanyaanmu Carlos. Bagaimana mencari angka pengenal impor? Terus terang ini saya belum melihat aturannya. Apakah kalau pindah dari KPP yang lebih rendah, yang sudah lebih tinggi, Madya kan lebih tinggi ya lingkupnya ya, karena mungkin ini transaksinya lebih besar atau termasuk pembayar pajak besar begitu ya, pindah dari KPP Pratama ke KPP Madya. Nah ini pindah kan, termasuk pembayar pajak besar ini. Dulu sudah pernah punya api, apakah harus mengurus angka pengenal impor? Sama seperti dulu sudah punya KTP, apakah harus mengurus KTP lagi? Ini saya yang belum memahami betul aturannya. Mari kita cari bersama-sama. Namun yang sering saya jumpai di lapangan adalah pengusaha yang tidak punya angka pengenal impor, supaya tidak membayar banyak, dipungut lebih besar berkaitan dengan PPh 22, maka kerjasama dengan pengusaha yang sudah memiliki angka pengenal impor. Ya, kerjasama seperti itu. Nah, tergantung di dalam kerjasama rekan bisnisnya itu silahkan dituangkan dalam perjanjian secara hukum yang kuat. Gitu. Yang saya tahu, yang Bukin mengenal seperti itu. Mari kita cari bersama-sama ya kelas ini ya, untuk membantu Carlos ya. Halo mahasiswaku. Baik, Bu. Ya Carlos ya. Tuh, sudah tidak ada nih Carlos. Baik, Bu. Ada, yuk. Gimana, Wil? Oh ya, nanti kita cari sama-sama. Jadi, ini kalau sudah masuk ke KPP Madya itu berarti sudah tergolong
wajib pajak yang besar, memasukkan pajak ke negara lebih banyak. Jadi pindah di sana. Ya, baik, itu yang sementara bisa Bugin jawab ya, Carlos. Mari kita cari bersama-sama terkait dengan API, angka pengenal impor untuk WP yang pindah pelaporan pajaknya dari Pratama ke Madya. Baik. Bagus sekali. Ya. Sekarang sudah jam 9. Kita mau sampai jam berapa? Ini terakhir ya? Iya, Bu. Oke. Ya, Bu. Sudah habis semuanya yang mendaftar kemarin. Atau ada yang terlewat? Belum Bugin panggil. Adakah yang terlewat? Belum Bugin panggil? Ya, satu lagi yang mau menjawab 2, 3. Mudah kalau 2, 3. Sudah capek ini berarti. Tidak ada komentar, ini sudah capek. Iya, boleh, Bu. Oh, saya boleh. Boleh ya, siapa ya, Nak? Jessi? Iya, Jess mau? 004. Jessica. 004 atau kemarin kamu boleh ya 004 kamu mau jawab yang mana ya, Jess? PPH 23 kan, Bu? Oke ya, PPH 23. Izin share ini ya, Bu. Ya, Apakah sudah terlihat Bugin dan teman-teman? Sudah. Sudah, Jess. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi yang nomor 1, soalnya adalah PT Transport menyediakan bus kepada PT Wisata sebesar 10 juta rupiah dengan PPh-nya tarifnya 2% dan PPN-nya 10%. Jadi untuk menghitungnya, harga perolehannya tadi 10 juta yang disewakan, lalu dengan PPN-nya 1 juta, itu dari 10% dikalikan dengan 10 juta. Dan PPh 23-nya adalah 2% dikalikan dengan harga perolehannya yang 10 juta. Itu adalah 200.000. Lalu setelah itu uang yang diterima oleh PT Transport setelah dipotong dengan PPN dan PPh 23 adalah 8.800.000. Jika tidak memiliki NPWP, mengalami kenaikan 100%, yaitu PPh 23-nya dikalikan dengan 100%. Jadi 200.000 ditambah dengan 200.000, jadi 400.000. Nomor 1 aja kan, Bu? Oke, boleh nomor 1 aja. Mudah kok PPh 23 itu, ya toh? PPh 23 berarti ini kan yang punya bis siapa? PT Transport. PT Transport yang punya bis. Kemudian PT Wisata menyewa. Yang menerima uang sewa siapa? PT Transport. PT Transport. Baik, berarti kalau ini semua PKP ya, jadi yang harus memotong PPh 23 siapa? PT Transportnya, Ibu. PT Transport menerima uang kok memotong? Bendaharawan.
bendaharawan PT Wisata. Ya dah. PT Wisata. Jadi PT Wisata ini yang memungut PPN dan memotong PPh 23 atas PPN dan PPh 23 harus disetorkan ke kas negara. Nah, ini sering terjadi di lapangan, sudah memungut PPN, sudah memotong PPh 23, tidak disetorkan ke kas negara. Mudah menghitungnya, tetapi rumit dalam prakteknya karena apa? Merasa bahwa itu uangnya sendiri. Padahal apa? Padahal dimintai tolong oleh negara. Sekali lagi yuk. Siapa yang menerima uang sebetulnya? PT Transport. Ya nah, PT Transport itu hanya menerima uang sudah dipungut PPN dan sudah dipotong atas PPh sewa oleh PT Wisata diserahkan ke kas negara. Ini sering terjadi di sini. Ada kasus kemarin ya terjadinya di Jogja. Sudah, tapi kasus PPN ini tidak terkait PPh 23. Sudah memungut PPN berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, sekitar 7 tahun sampai 2,3 M total PPN-nya yang dipungut tanpa harus dihitung sebelum terhitung denda yang harus dibayar. 2, sekian M gitu. Karena apa? Tidak disadari oleh wajib pajak sebenarnya memungut PPN itu dimintai tolong oleh negara. Dimintai tolong oleh negara untuk memungutkan. Tapi masalahnya adalah ini ya kurang fair negara itu sebetulnya. Kalau dimintai tolong memungutkan harusnya negara juga ikut menanggung biaya administrasinya ya. Ini yang belum dipikirkan. Semoga kalau nanti ada pergantian perubahan pembaharuan peraturan PPN dimintai tolong PKP pengusaha kena pajak dimintai tolong memungutkan PPN, maka ada biaya administrasi yang diperhitungkan seperti menghitung biaya administrasi untuk pemungutan PBB. Ya, baik ya, tinggal persentasenya mudah sekali. Yuk di stop, Jess. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Baik, untuk ujian besok sampai dengan PPh 26 ya, semua keluar. Ada kasus PPh umum, ada kasus PPh 21, 22, 23, dan 26. Nanti tinggal saudara baca saja kasusnya, kemudian waktu yang diberikan sudah termasuk untuk mengirim jawaban. Ya, yang membuat soal Bu Atik, tanya ke kelasnya Bu Atik, kasus-kasusnya bagaimana. Tapi yang membuat soal 1, bukan membuat soal 1. Ya, oke. Ada pertanyaan tentang UTS. Kapan ya kita UTS? Hari Jumat. Hari Rabu, Bu. Hari Rabu ya? Jam berapa? Jam 12, Bu. Jam 12. Oke. Oke, jam 12. Disiapkan segala sesuatunya yang paling tidak jaringannya ya. Semoga lancar pas semua UTS itu jaringan. Tidak ada kendala dari provider WiFi atau yang menggunakan paket data, ya dipertimbangkan supaya cukup paketnya. Baik, apakah bisa kita akhiri kelas ini atau masih ada yang ingin ditanyakan?
satu PR kita adalah pertanyaan dari siapa Carlos. Ya, untuk semuanya. Sebetulnya ada pertanyaan dari siapa ya yang dulu berkaitan dengan PPh 21? Adakah yang sudah mencari? Uang pensiun, Bu, sudah. Uang pensiun, Jesse sudah ya? Ya coba Jess, tempatmu yuk, ini terakhir ya. Yang dibayarkan sekaligus. Yuk, pesangon atau pensiun yang dibayarkan sekaligus. Ya, Jess. Ya, sebelumnya ini uang pensiun yang diterimakan sekali. Apakah sudah terlihat teman-teman dan Bukin? Sudah. Sudah, Jess. Sudah, Jess. Uang pensiunnya pada bulan Oktober 750 juta. Nah, tarif PPh pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon atau pensiun itu diberlakukan kumulatif bersifat final dengan tarif 0%, peredaran brutonya, penghasilan brutonya 0 rupiah sampai dengan 50 juta rupiah. Lalu yang tarif kedua, lapisan kedua 5% dikalikan PB-nya di atas 50 juta sampai dengan 100 juta rupiah. 15% PP-nya di atas 100 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah, dan tarif lapisan keempat 25% PP di atas 500 juta. Lalu asumsinya, saya di sini mengasumsikan pegawai tersebut adalah pegawai kepala keluarga sudah kawin, tetapi karena sudah pensiun, berarti untuk anaknya sudah dewasa, saya anggap. Gaji pokoknya 750 juta itu adalah penghasilan brutonya juga sama 750 juta karena sudah tidak ada tunjangan lagi yang diberikan perusahaan. Lalu pengurang penghasilannya adalah biaya jabatannya itu 5% dikalikan dengan penghasilan bruto, tetapi biaya jabatan untuk uang pensiun itu yang diperkenankan setahun maksimalnya adalah 2.400.000 dengan asumsinya per bulannya itu 200.000. Selanjutnya penghasilan netonya itu dari penghasilan bruto dikurangkan dengan pengurang penghasilan. 750 juta dikurangkan dengan biaya jabatan setahunnya 2.400.000. Penghasilan netonya 747.600.000. Lalu PTKP-nya adalah K0. Itu 54 juta untuk di WPOP dan status kawin 4.500.000. Jadi 58.500.000. Penghasilan netonya PKP adalah penghasilan neto setahun dikurangkan dengan PTKP. Jadi 689.100.000. Lalu kita masukkan ke dalam tarif PPh 21 terutang atas uang pensiun tersebut. Yang 0% dikalikan dengan 50 juta, 5% dikalikan dengan batasnya tadi 100 juta, berarti 100 juta dikurangkan dengan 50 juta, 5% dikalikan dengan 50 juta, itu 2.500.000, dan yang 15% dikalikan dengan 400 juta, 60 juta, lalu yang terakhir 25% dikalikan dengan 189.100.000, itu 47.275.000. Lalu ditambahkan semua PPh 21 yang terutang atas uang pensiunnya adalah 109.775.000 rupiah. Sekian, terima kasih. Ada yang lain? Ini diterimakan sekaligus ya, bukan
Bukan, kalau saudara menghitung seperti ini, asumsinya diberikan dalam uang pensiun, diberikan dalam bentuk bulanan. Stop dulu ya, Jess. Iya, Bu. Kalau diberikan sekaligus, itu agak sedikit berbeda, langsung dikenai PPh 17 dengan tarif yang dengan tarif yang berbeda. Memang sifatnya final. Sudah kelihatankah? Sudah, Bu. Untuk pesangon ya ini sekaligus, jadi misalnya mungkin ini bulan apa? Oktober ya. Per 1 Oktober saya sudah pensiun dan 1 Oktober itu saya diberikan uang pesangon sekian juta oleh Sanata Dharma. Sudah untuk November, Desember dan seterusnya tidak menerima uang lagi atas pensiun tersebut. Ya. Maka sedikit berbeda menghitungnya, ya. Dibayarkan sekaligus itu pengertiannya seperti itu. Ada 2 kemarin, bisa diberikan dalam bentuk bulanan. Ya, seperti suami saya sudah pensiun dari ASN begitu, setiap bulan menerima uang pensiun. Apabila uang pensiun per bulannya yang diterima di atas penghasilan tidak kena pajak, maka instansi pemerintah yang membayarkan uang pensiun itu apa? Taspen. Ya. Ya. Itu memotong PPh 21. Tapi kalau uang pensiun di bawah PTKP sekarang berapa? 54 juta per tahun atau 4.500.000 per bulan, uang pensiunnya di bawah 450 juta per bulan, maka tidak dipotong PPh 21. Nah, atas uang pesangon pensiun dibayarkan sekaligus, arti sekaligus tadi, mungkin Oktober masih aktif, per 1 November sudah pensiun, misalnya seperti itu, 1 November besok. Ya, ini masih aktif, 1 November, Sanata Dharma langsung membayar uang sekian juta. Maka atas pesangon pensiun tersebut sampai dengan 50 juta 0%. Di atas 50 sama ya tadi, sampai dengan 105%, di atas 100 juta sampai 500, 15%, di atas 500 juta 25%. Diberi catatan, sifatnya final. Dengan syarat, jika pembayarannya ini baik itu diangsur, karena tidak punya uang yang lebih, karena akan mengganggu cash flow kalau suatu entitas mengeluarkan langsung dalam satu hari itu sekian M misalnya, ya, karena yang pensiun 10 itu bisa triliunan, maka bisa diangsur. Jika tidak melebihi 2 tahun sifatnya final. Kalau sudah melebihi 2 tahun sifatnya tidak final. Nih, dianggap sekaligus jika di pembayarannya dilakukan paling lama 2 tahun. Meliputi 2% saat pesangon atau meninggal dunia minimalnya ya. Pembayaran manfaat bulanan dari waktu ke waktu yang dibayar sekaligus pengalian. Walaupun ya tidak diurus sendiri oleh entitas, dialihkan ke entitas lain, ini sama. Ya. Sama, terkena pajaknya itu sama. Bisa dialihkan ke asuransi jiwa. Ini yang baru viral itu ini. Ada beberapa, ya enggak beberapa sih, ada banyak yang menanggung beban kerugian karena asuransi jiwa kemarin kena masalah ya, enggak tahu uangnya dikorupsi atau bagaimana. Contoh ini, si A menerima uang pensiun dibayarkan bertahap.
Di Januari 240, Januari 120, Juli 120, Januari 2017 120. Lihat, pembayaran yang ini sudah di atas 2 tahun. Ya, toh? Maka PPh-nya bagaimana? PPh terutangnya. Untuk tahun 2015 yang dipotong oleh pembayar uang pensiun itu tidak kena, lapisan berikutnya. Jadi total yang dipotong di tahun 2015 23,5 juta. Terus ada pembayaran di 2016 tidak kembali tetapi langsung mengikuti tarif berikutnya karena diangsur kok. Ya, terkena lapisan ketiga. Juli terkena lapisan ketiga. Selesai. Berikutnya apa? Januari, ya ini sudah melebihi 2 tahun. Maka sifatnya, ini hanya sifatnya aja, tidak final. Langsung PPh 17. 5%. Tarifnya sudah beda loh ya. Tarifnya sudah beda. Bukan lagi kembali ke 0. Ini kan tarifnya pertama kan 0% toh. Nih lihat. Tarif pertama kan 0% ini. Ini sistemnya Bugin kemarin baru di-upgrade. Malah seperti ini. Jadi untuk 2017 hanya sifatnya aja tidak final, sehingga 5% kalikan 50 juta, 15% kalikan sisanya, totalnya 120. Tahun 17, 13 juta. Sehingga 23 di 15, kemudian berapa ini? 18 kali 2, 36 di 2016, dan 13 di 2017. Tapi ini bisa dikreditkan yang ini. Saat pengalian uang pesangon ke entitas pembayar loh ini belum terutang PPh. Tetapi saat dibayarkan barulah terutang PPh. Kadang-kadang kan perusahaan nggak mau ngurus, tolong deh. Gitu. Nah, ini sekedar untuk diketahui saja. Ya, itu tambahan dari Bugi. Tapi kalau yang diberikan oleh Jessica tadi adalah pensiun yang diterimakan setiap bulan. Jelas? Nah, bisa diakhiri ya. Selamat belajar. Sudah pada lari semua ini. Bu, untuk pengumpulan jawaban UTS-nya ke email atau ke LMS, Bu? Nanti dibaca dalam kasusnya. Ya, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Dibaca. Sepertinya ke email saya kalau ini. Karena kalau ke LMS itu